Shalom, salam sukacita bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian kita. Semoga damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi hati kita semua. Sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang mengasihi kami dengan sempurna, terima kasih penyertaan-Mu bagi kami. Kami ada hari ini karena Tuhan baik. Hari ini kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami dan ajar kami untuk turut dalam kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan memusatkan perhatian kita pada topik yang sangat relevan dan penting bagi kita semua, yaitu menangani kecemasan dengan bijaksana. Kecemasan adalah sesuatu yang dialami oleh banyak orang di dunia ini, termasuk di antara umat Kristen. Namun, sebagai orang-orang yang percaya, kita memiliki sumber kekuatan dan kebijaksanaan yang tak terbatas dalam firman Allah. Melalui renungan ini, mari kita belajar bagaimana kita dapat menghadapi kecemasan dengan bijaksana, dengan mengikuti ajaran Alkitab yang penuh hikmat. Ayat Alkitab yang ingin kita pelajari hari ini adalah Filipi 4 ayat 6-7, yang berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Ayat ini menjadi pijakan yang kuat bagi kita untuk menyerahkan kecemasan kita kepada Tuhan dan menemukan damai yang hanya bisa kita dapatkan di dalam Yesus. Saudara-saudara, pertama-tama kita perlu mengakui kecemasan yang kita rasakan. Ketika kita merasa cemas dan khawatir, penting bagi kita untuk tidak membiarkan kecemasan mengendalikan hidup kita. Kita harus datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan berbicara kepadanya dalam doa. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam doa, kita menyerahkan segala kekhawatiran dan kecemasan kita kepada Tuhan, memintanya untuk memberikan hikmat dan ketenangan di tengah situasi yang sulit. Kita harus mengisi pikiran kita dengan firman dan kebenaran Allah. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Ketika kita menghadapi kecemasan, marilah kita kembali kepada firman Tuhan, mengingat janji-janjinya yang teguh. Bacalah ayat-ayat yang memberikan penghiburan dan pengharapan, dan biarkan firman Tuhan mengisi hati dan pikiran kita dengan damai dan keyakinan. Kita harus mengingat bahwa Allah adalah pencipta dan pemelihara hidup kita, dan Dia memiliki rencana yang sempurna bagi kita. Selanjutnya, mari kita ingatkan diri kita sendiri bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ketika kita merasa lemah dan cemas, kita dapat mencari kekuatan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Percayalah bahwa Dia akan selalu menyertai kita, memberikan kekuatan dan pertolongannya yang tak terbatas.
jangan lupakan pentingnya bersyukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Meskipun dalam situasi yang sulit, kita masih dapat mencari hal-hal untuk bersyukur. Dengan bersyukur, kita mengalihkan fokus kita dari kecemasan menuju berkat dan kemurahan Tuhan. Dalam bersyukur, kita menumbuhkan sikap hati yang rendah hati dan mengakui bahwa segala sesuatu datang dari Allah. Selain itu, penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan antara doa dan tindakan yang bijaksana. Seringkali ketika kita menghadapi kecemasan, kita cenderung hanya berdoa tanpa melakukan langkah-langkah konkret. Artinya, kita tidak boleh melupakan bahwa Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk bertindak dengan bijaksana. Yakobus 2 ayat 17 mengingatkan kita, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi dalam menghadapi kecemasan, marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan petunjuk dan hikmat-Nya, namun juga bertindak dengan bijaksana. Bekerjalah untuk mencari solusi yang tepat. Berbicaralah dengan orang-orang yang dapat memberikan nasihat bijaksana, dan ambillah langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi kecemasan tersebut. Sebagai orang-orang percaya, kita juga dipanggil untuk saling membantu dan saling menguatkan. Galatia 6 ayat 2 mengingatkan kita, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ketika kita menghadapi kecemasan, mari kita saling mendukung dan menguatkan satu sama lain dalam iman kita. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari rekan-rekan seiman, keluarga, atau pemimpin rohani kita. Mereka dapat memberikan nasihat bijaksana, doa, dan penghiburan yang sangat dibutuhkan dalam saat-saat sulit. Jangan merasa sendirian, karena kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang saling mendukung. Jadi, marilah kita meletakkan beban kecemasan kita kepada Tuhan. Serahkanlah segala sesuatu kepadanya dalam doa, dan percayalah bahwa Ia akan memelihara kita. Dalam keadaan apapun, kita tidak sendirian. Allah senantiasa hadir di samping kita, siap untuk menolong dan menguatkan kita melewati setiap kecemasan. Marilah kita tutup renungan ini dalam doa. Bapa kami yang baik, kami telah belajar dari kebenaran firman-Mu. Buka setiap pengertian dan pemahaman kami, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu, dan terlebih kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Tuntun terus setiap langkah kami, supaya setiap langkah tersebut menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita pelajari hari ini dapat menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.